Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sudut berelasi di berbagai kuadran dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi awal kita yaitu kuadran. Secara definisi, kuadran merupakan seperempat bagian lingkaran. Jadi suatu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yang kita sebut sebagai kuadran 1, di mana sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Untuk materi dasar yang kedua adalah sudut istimewa, sin cos tangen 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Selanjutnya kita akan bahas pada kuadran 1, di mana besar sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Caranya, kita akan buat suatu segitiga siku-siku, di mana panjangnya adalah X, Y, dan R, kemudian ini adalah alfa, sebagai dasar kita. Supaya lebih mudah, perhatikan sin cos tangen demi samidesa. Depan miring, samping miring, depan samping. Jika kita mencari sin alfa, depan miring, Y per R, kemudian cos alfa, samping miring, dan tangen alfa, depan samping. Di mana sin cos tangen pada kuadran 1 bernilai positif. Untuk relasi yang digunakan, tentunya 90 derajat min alfa. Sin cos tangen akan berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Semuanya bernilai positif. Sebagai contoh, sin 30 sama dengan cos 60, di mana nilainya sama dengan setengah. Contoh yang kedua, cos 30 sama dengan sin 60. Nilainya setengah akar 3. Berikutnya kita akan bahas pada kuadran kedua, di mana besar sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Caranya sama, kita akan buat suatu segitiga siku-siku yang membedakan min X. Sin cos tangen demi samidesa, sin alfa, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangen alfa, depan samping. Di mana sin pada kuadran kedua nilainya positif, yang lainnya negatif. Untuk relasinya, pada kuadran kedua ini ada dua relasi. Yang pertama menggunakan 90 derajat plus alfa, tentunya sin akan berubah menjadi cos, cos, sin, tangen, kotangen. Di mana plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Pada kuadran kedua, nilai sinnya positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, perhatikan. Sin 150 sama dengan cos 60. Karena sin pada kuadran kedua nilainya positif, maka nilainya sama dengan setengah. Relasi yang kedua menggunakan sin 180 min alfa. Untuk relasi 180, sin cos tangen tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Pada kuadran kedua, sinnya positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, cos 120 sama dengan min cos 60. Karena cos pada kuadran kedua nilainya negatif. Sama dengan min setengah.
Baik, selanjutnya kita akan bahas pada kuadran ketiga di mana besar sudutnya di antara 180 dan 270. Caranya sama, kita akan buat suatu segitiga di mana ini adalah min X, min Y, alfa kemudian R. Caranya sama, demi sami desa, sin alfanya, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangan alfa, depan samping. Pada kuadran ketiga ini, sin cos nilainya negatif, kemudian tangannya bernilai positif. Untuk relasinya, jika kita menggunakan 180, maka sinnya tetap. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin cos pada kuadran ketiga nilainya negatif, tangan positif. Sebagai contoh, ini dia. Kita akan mencari sin 210. Karena dia di kuadran ketiga, sinnya negatif, maka sama dengan min sin 30. Yaitu min setengah. Untuk contoh berikutnya, kita akan mencari tangan 210 pada kuadran ketiga. Karena tangan pada kuadran ketiga nilainya positif, dengan menggunakan relasi 180, maka tangan 210 sama dengan plus tangan 30. Nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Adapun relasi yang kedua dengan menggunakan 270 derajat, tentunya min alfa. Sin berubah menjadi cos, cos, sin, tangan, kotangan. Di mana plus minusnya ini tergantung pada kuadrannya. Tangan pada kuadran ketiga nilainya positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya kita akan bahas pada kuadran yang keempat, di mana besar sudutnya di antara 270 sampai dengan 360 derajat. Kita akan buat suatu segitiga. Perhatikan, X, kemudian min Y, R, alfa. Demi sami desa tentunya, sin alfa, depan miring, kemudian cos alfa, samping miring, tangan alfa, depan samping. Adapun sin dan tangan nilainya negatif, kemudian cos pada kuadran keempat nilainya positif. Untuk relasinya yang digunakan, jika kita menggunakan relasi 270 derajat, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan kotangan. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Karena cos pada kuadran keempat nilainya positif, sin dan tangan nilainya negatif. Kemudian, untuk relasi yang kedua dengan menggunakan 360 derajat, sin cos tangan tetap. Kemudian plus minusnya tergantung pada kuadrannya, cos positif, yang lainnya negatif. Sebagai contoh, jika kita mencari sin 330 derajat pada kuadran yang keempat, dengan menggunakan relasi 360 derajat, maka nilai sin bernilai negatif, min sin 30 derajat. Nilainya sama dengan min setengah. Contoh berikutnya, kita akan mencari cos pada kuadran yang keempat. Cos nilainya positif. Dengan menggunakan 360 derajat, maka cos tetap cos. Nilainya sama dengan setengah akar 3. Berikutnya adalah kesimpulan. Kuadran 1, 2, 3, 4, all sin tan cos. Artinya apa? All, semuanya positif. Kemudian pada kuadran kedua, sinnya positif, yang lainnya negatif. Kuadran ketiga, tangannya positif, yang lainnya negatif. Pada kuadran yang keempat, cosnya positif, yang lainnya negatif. All sin tan cos.
Kesimpulan yang kedua, jika kita menggunakan relasi 90 derajat atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangen kotangen. Tetapi, jika kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin cos tangen tetap sin cos tangen. Dan sebaiknya kita menggunakan relasi 180 atau 360 derajat. Berikutnya, latihan soal yang ada kaitannya dengan sudut berelasi. Tentukanlah nilai dari cos 135 derajat. Pertama, kita akan cross-check pada kuadran keberapa? Pada kuadran kedua. Karena pada kuadran kedua nilai sinnya positif, yang lainnya negatif, maka cosinus bernilai negatif. Dengan menggunakan sudut berelasi 180 derajat, maka cos tetaplah cos. Cos 135 sama dengan min cos 45. Sehingga nilainya sama dengan min setengah akar 2. Contoh yang kedua, nilai dari tangen 240 derajat. Kita akan cross-check kembali pada kuadran ketiga. Karena pada kuadran ketiga, tangennya bernilai positif. Dengan menggunakan relasi 180, maka tangen tetaplah tangen. Tangen 240 derajat sama dengan tangen 60 derajat, yaitu akar 3. Baik, untuk latihan berikutnya, nilai dari tangen 120 tentunya pada kuadran kedua, tangen pada kuadran kedua nilainya negatif. Dengan menggunakan relasi 180, maka tangen tetaplah tangen. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sama dengan min tangen 60, yaitu min akar 3. Contoh berikutnya, sin 300, tentunya pada kuadran ketiga, cosnya positif, yang lainnya negatif, maka sinnya bernilai negatif. Dengan menggunakan sudut berelasi 360 derajat, maka sin tetaplah sin. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya, yaitu min setengah akar 3. Nah, oke. Yang pertama, nilai trigonometri untuk sudut negatif. Nah, sebelum kita ke sudut negatif, sebenarnya ada juga yang namanya sudut positif. Nah, jadi sudut positif itu adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau sudut negatif, sudut yang arah perputarannya searah dengan arah jarum jam. Nah, jadi ingat bagaimana jarum jam berputar. Nah, jadi misalnya ini diagram koordinat kartesiusnya. 0 derajat, 360 derajat, 90 derajat, 180, dan 270. Nah, jadi satu putaran itu adalah 360 derajat, ya kan? Satu putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam itu 360 derajat. Jadi perputarannya dari sini ya, dari 0 ke 90, 180, 270 ke 360 derajat. Itu berlawanan arah jarum jam. Itu sudutnya adalah sudut positif. Namun, jika perputarannya searah dengan arah jarum jam, itu sudut yang dibentuk adalah sudut negatif. Nah, contohnya, jadi ini, sudutnya kita ke ini kan, sudut antar yang dibentuk, ini perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini besar sudutnya kita misalkan dengan sudut theta. Dia positif karena arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi 0 ke sini ya kan, ke arah 90 derajat itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti sudutnya adalah sudut positif. Jadi untuk sudut positif dia berlawanan. Nah, bagaimana jika dia searah jarum jam? Nah, searah berarti ke sini dulu ya, lalu ke sini. Nah, searah jarum jam berarti kita dari 0 turun ke bawah. Nah, berarti sudut yang dibentuk itu negatif.
Nah, jadi misalnya kita misalkan di sini dengan negatif theta. Berarti misalnya ini besar sudutnya sama, tetapi beda perputarannya. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya itu positif. Kalau dia searah dengan arah jarum jam, berarti sudutnya negatif. Jadi yang seperti itu, yang mana yang dikatakan sudut positif dan yang mana dikatakan sudut negatif. Nah, bagaimana dengan rumus trigonometrinya? Yang pertama, untuk sin min theta itu sama dengan minus sin theta. Nah, jadi kalau sudutnya negatif, maka itu sama dengan min sin theta. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan sin min 45 derajat, berarti itu sama dengan minus sin 45 derajat. Ya, jadi sin 45 derajat itu berapa? Kan 1/2 akar 2. Berarti nilainya sin min 45 itu sama dengan minus 1/2 akar 2. Begitu juga untuk kebalikan dari sin, yaitu kosekan. Kosekan negatif theta itu sama dengan minus kosekan theta. Diingat, untuk sudut negatif, sin dan kosekan tinggal diberikan di bagian depan negatif. Nah, untuk yang kedua, cos. Cos negatif theta itu sama dengan cos theta. Nah, jadi dia positif ya untuk cos. Untuk cos min theta itu sama dengan cos theta. Beda tadi dengan sin. Nah, yang kedua, kebalikan dari cos itu kan sekan. Berarti sekan minus theta itu sama dengan sekan theta. Lalu tangen minus theta itu sama dengan minus tangen theta. Lalu kotangen minus theta itu sama dengan minus kotangen theta. Nah, jadi untuk rumus sudut negatif yang beda itu adalah cos dengan sekan. Jadi untuk cos sudut negatif hasilnya dia tetap positif. Kenapa? Nah, karena di kuadran kan tadi kalau perputarannya searah jarum jam, untuk yang kuadran pertama itu menjadi kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat itu yang positif adalah cos dan sekan. Nah, jadi untuk sudut negatif untuk cos dan sekan itu bernilai positif. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai fungsi trigonometri berikut: sin min 30, cos min 210 derajat, dan kotangen min 150 derajat. Nah, jadi yang pertama, sin min 30 derajat. Nah, ini kan sederhana, bisa langsung kita gunakan rumus ini, sin min 30 derajat. Berarti itu sama dengan minus sin 30 derajat. Nah, jadi yang dicari kan kalau min sin 30 derajat, yang kalian cari sin 30 derajatnya dulu. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu kan 1/2. Berarti min sin 30 derajat itu adalah minus 1/2. Oke, bisa ya? Nah, yang kedua, cos minus 210 derajat. Untuk cos kan tadi dia menjadi positif kan? Nah, jadi cos min 210 derajat itu sama dengan cos 210 derajat. Nah, karena nilai 210 derajat ini bukan sudut lancip, berarti kita ubah dulu menjadi sudut lancip dengan cara sudut berelasi agar kita bisa mencari nilai trigonometrinya. Nah, ingat untuk sudut berelasi kita gunakan 180 derajat dan 360 derajat. Kira-kira untuk 210 lebih dekat kemana? Nah, lebih dekat ke 180 ya. Jadi cos 210 derajat bisa kita ubah bentuknya menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini kan 180 tambah 30 itu 210, ya kan? Nah, jadi sama saja bentuknya, tapi kita ubah agar ini menjadi sudut lancip. Nah, jadi cos 180 derajat tambah 30 derajat. Nah, ini kan cosnya berada di kuadran yang ketiga, ya kan? Kuadran ketiga untuk cos itu bernilai negatif. Nah, jadi cos 180 derajat tambah 30 derajat, yang turun adalah negatif cos 30 derajat. Ya, kenapa negatif? Karena nilai cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif, yang turun 30 derajat. Jadi kalau seperti ini, cos 30 derajatnya yang kalian cari lalu berikan negatif di depan. Cos 30 derajat itu kan adalah 1/2 akar 3. Berarti min cos 30 derajat nilainya adalah minus 1/2 akar 3.
bisa dipahami? Nah, jadi intinya di sini untuk sudut negatif cos min 210 derajat berubah menjadi positif cos 210 derajat. Nah, untuk mencari nilai trigonometrinya, kalian bisa gunakan rumus di sudut berelasi. Materinya sebenarnya telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Silahkan cek video ibu jika kalian belum mengerti. Lalu yang ketiga, kotangen minus 150 derajat. Nah, untuk kotangen minus 150 derajat, kalau itu sama dengan minus kotangen 150 derajat. Nah, 150 derajat ini juga bukan sudut lancip, berarti kita ubah dengan cara sudut berelasi. Nah, kotangen 150 derajat itu bentuknya sama saja dengan minus kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat. Kan 180 dikurang 30 itu 150, ya kan? Ini minus yang di depan tetap turun minus. Kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, selanjutnya tentukan kotangen 150 ini kan berada di kuadran keberapa? Berada di kuadran yang kedua. Nah, kotangen di kuadran kedua itu negatif. Ya, kotangen di kuadran kedua itu negatif. Berarti negatif yang pertama ini turun. Lalu nilai kotangennya tadi kan juga negatif. Berarti ada minus lagi kotangen 30 derajat. Nah, jadi kenapa ada dua minus di sini? Minus yang pertama ini dari atas, yang dari sini. Yang dari bentuk yang pertama, dari perubahan sudut negatif menjadi ini, sudut positif. Nah, lalu negatif yang kedua ini perubahan karena nilai kotangen di kuadran kedua itu bernilai negatif. Ya. Nah, jadi kotangen 180 derajat dikurang 30 derajat itu sama dengan minus kotangen 30 derajat. Nah, ketika minus dan minus bertemu, itu hasilnya adalah positif. Jadi bisa dituliskan kotangen 30 derajat. Nah, kotangen 30 derajat itu nilainya adalah akar 3. Nah, jadi kita telah menemukan nilai fungsi trigonometrinya. Oke, bisa dipahami? Jadi ini adalah rumus untuk mengubah sudut negatif menjadi sudut positif. Dari yang kedua, rumus perbandingan trigonometri yang sudutnya lebih dari 360 derajat. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kan satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, sampai kuadran keempat, ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana jika sudutnya lebih dari 360? Misalnya 420 derajat, atau 390 derajat, atau 1080 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya? Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau misalnya kita dapatkan sudut yang lebih dari 360 derajat, kita hanya perlu mencari lebihnya saja. Misalnya 390 derajat. Nah, kan satu putaran itu 360. Berarti lebihnya berapa? Kalau sudutnya 390. Satu putaran kan 360. Berarti lebihnya adalah tinggal sisa 30 derajat kan? Berarti nilai 30 derajat itulah yang dicari. Nah, jadi rumusnya sin n kali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. N ini adalah bilangan asli ya, artinya berapa kali putaran yang terjadi. Bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk cos n kali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti yang diambil itu hanyalah penambahannya saja, ya. Begitu juga untuk tangen, n kali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan tangen alfa. Tangen juga seperti itu, sekan juga, dan kosekan. Sama, ya. Intinya ketika sudutnya lebih dari 360 derajat, kalian tinggal menghitung berapa kali putaran yang terjadi, lalu ambil sudut yang lebihnya. Nah, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, misalnya soalnya tentukan nilai dari tangen 420 derajat. Nah, 420 derajat berapa kali putaran untuk mencapai 420? Kan kalau satu putaran itu 360 derajat. Kalau dua putaran itu 720 derajat. Berarti untuk dua putaran lebih kan? Berarti 420 derajat itu hanya satu putaran lebih.
Jadi, tangen 420 derajat sama dengan tangen 1 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Kan 1 kali 360 itu kan 360. 360 tambah 60 itu 420 derajat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti yang turun itu adalah sisa tangen 60 derajat. Kan tinggal tangen 60 derajat. Nah, ini kan sudah bisa kalian cari nilainya. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Oke, berarti selesai. Lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin 840 derajat tambah cos 570 derajat. Nah, kalau misalnya kalian belum lancar untuk mencari nilai trigonometrinya, kalian bisa cari satu-satu. Yang pertama, sin 840 derajat dulu. Kan tadi kalau satu putaran 360, 2 putaran itu 720. Kalau 3 putaran itu 1080 ya. Ya, 1080 derajat. Nah, berarti tidak lebih dari 3 putaran kan? Berarti hanya 2 putaran. 2 kali 360 itu 720. Kalian hanya perlu mencari lebihnya berapa. Berarti 840 dikurang 720. 840 dikurang 720. Dapatnya 120 derajat. Nah, berarti yang turun itu adalah sin 120 derajat. Ini tidak usah ditulis lagi. Tinggal sin 120 derajat. Nah, karena ini bukan sudut lancip, kalian ubah lagi menjadi sudut lancip. Caranya dengan gunakan sudut berelasi. Nah, jadi sin 120 derajat itu bisa diubah bentuknya menjadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Ya kan? Ini kan sama nilainya. Nah, jadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat itu yang turun adalah 60. Ya, tapi kita perhatikan dulu, sin 120 derajat itu berada di kuadran keberapa? Sin 120 derajat itu berada di kuadran yang kedua, ya kan? Nilai sin di kuadran kedua itu positif, ya. Ingat, di kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosekan. Nah, berarti untuk sin 180 derajat dikurang 60 derajat, yang turun adalah sin 60 derajat. Nah, nilai dari sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Oke, berarti kita dapatkan nilai untuk sin 840 derajat. Selanjutnya kita cari cos 570 derajat. Nah, cos 570 derajat berarti ada berapa putaran untuk mencari mendapatkan 570 derajat. Nah, hanya satu putaran ya. Karena kalau 2 kalau 2 kali 360 720. Sudah lebih dari 570. Berarti kita tidak bisa pakai 2 di sini, berarti cuma 1. 1 kali 360 derajat. Berarti untuk mencari berapa lebihnya, jadi 570 dikurang 360. Ya, berarti lebihnya itu adalah 210 derajat. Nah, berarti kalau bentuknya sudah seperti ini, yang turun adalah yang tambahannya saja, ya. Berarti itu adalah cos 210 derajat. Untuk cos 210 derajat ini juga bukan sudut lancip, jadi kalian harus mencari nilai trigonometrinya dengan sudut berelasi. Jadi gunakan ubah bentuknya menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini kan sama ya, 180 tambah 30, 210. Nah, selanjutnya 210 derajat, cos 210 derajat bernilai positif atau negatif. Ini kan berada di kuadran berapa? Ini berada di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga, nilai cos itu negatif, ya. Berarti ada negatif di bawah minus yang diambil tambahannya, yaitu minus cos 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Minusnya tetap turun ya, minus 1/2 akar 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilainya, kembalikan ke soal awal. Yang ditanyakan adalah sin 840 derajat ditambah cos 570 derajat. Jadi, sin 840 derajat tambah cos 570 derajat sama dengan, ini kan tadi sin 840 kita dapatkan 1/2 akar 3. Untuk cos kita dapatkan minus 1/2 akar 3. Berarti karena di sini tambah 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi untuk soal ini, sin 840 derajat tambah cos 570 derajat hasilnya adalah 0.